Baik, selamat datang di presentasi kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi sebelum itu, pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nafas kehidupan dan juga memberi kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Kemudian sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alestito Monteres sebagai moderator dan juga pemakalah, dan rekan saya ada Andika Pratama, Faisal Hido, dan saya Muhammad Darto. Kami dari kelompok 2. Dan kemudian untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum masuk ke topik string matching, ada baiknya kita mengetahui tentang kecerdasan buatan terlebih dahulu. Istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence muncul pertama kali pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth. Namun sebetulnya konsep kecerdasan buatan ini sudah ditanamkan jauh sebelum itu. Para ahli terus melakukan pengembangan dan menciptakan inovasi terbaru untuk membuat kecerdasan buatan. Salah satu era yang menemukan hasil penemuan mutakhir hingga bisa kita rasakan saat ini adalah era 1980 atau dikenal dengan second wave of AI. Para ahli yang berkontribusi dalam era ini adalah yang pertama David Comelhart, Lotfi Zadeh, John Holland, Lawrence Vogel, Ingo Reisenberg, dan John Koza. Penemuan mereka diantaranya adalah learning of NLP, fuzzy logic, genetic algorithm, evolutionary programming, evolution strategy, dan genetic programming. Perkembangan IA dimulai dari gelombang pertama yang menandai munculnya pemikiran untuk memberikan pengetahuan bagi mesin. Gelombang kedua ketika mesin pengelola data, dan gelombang ketiga saat internet telah ditemukan. Contoh artificial intelligence adalah sistem pakar, robotika, atau sistem sensor. Maka bisa didefinisikan bahwa artificial intelligence merupakan cabang ilmu tingkat tertinggi karena menggabungkan beberapa cabang ilmu yang lain. Baik, masuk ke topik string matching. Di dalam ilmu komputer, string matching merupakan kelas penting dari algoritma string yang mencoba menemukan tempat di mana pattern ditemukan di dalam teks. Pada implementasinya, metode string matching yang layak dapat dipengaruhi oleh pengkodean string. Khususnya jika pattern semakin panjang, memungkinkan menemukan pattern dalam teks akan lebih lambat. Prinsip kerja algoritma string matching ada 4, yaitu yang pertama, memindai teks dengan bantuan window yang ukuran yang sama dengan panjang pattern. 2. Menempatkan window pada awal teks. Dan ketiga, membandingkan karakter pada window dengan karakter dari pattern. Dan setelah melakukan pencocokan, maka dilakukan pergeseran pada window. Yang terakhir, yang keempat, prosedur ini dilakukan berulang-ulang sampai window berada pada akhir teks. Mekanisme di atas disebut dengan sliding window. 3 komponen utama yang diperhatikan dalam string matching ialah pattern dinyatakan X, panjang pattern dinyatakan F, teks dinyatakan N. Oke, baiklah, begitu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dafar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Boyer-Moore. Algoritma Boyer-Moore merupakan salah satu algoritma string matching yang dipublikasikan pada tahun 1977. Algoritma ini dianggap sebagai algoritma yang paling efisien pada aplikasi umum. Algoritma Boyer mulai mencocokkan karakter dari sebelah kanan pattern. Ide balik algoritma ini adalah bahwa dengan memulai mencocokkan karakter dari kanan, maka akan lebih banyak informasi yang didapat. Langkah-langkah algoritma Boyer-Moore pada saat mencocokkan string adalah: yang pertama, algoritma Boyer-Moore merupakan pencocokan pattern pada awal teks. Yang kedua, dari kanan ke kiri, algoritma ini akan mencocokkan karakter pada karakter pattern dengan karakter di teks yang bersesuaian sampai salah satu kondisi berikut terpenuhi. Contoh pertama, karakter di pattern dan di teks yang dibandingkan tidak cocok. Yang kedua, semua karakter di pattern cocok, kemudian algoritma akan memberitahukan penentuan di posisi ini. Ketiga, algoritma kemudian menggeser pattern dengan memaksimalkan nilai penggeseran good suffix dan penggeseran bad karakter. Lalu mengulangi langkah 2 sampai pattern berada di ujung teks.
Algoritma Boyer-Moore memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya kelebihan Boyer-Moore. Boyer-Moore membandingkan dari kanan ke kiri dan memiliki loncatan besar, sehingga mempercepat pencarian string karena dengan hanya memeriksa sedikit karakter dapat langsung diketahui bahwa string yang dicari tidak ditemukan, dapat digeser ke posisi berikutnya. Kelemahannya, ketika semua karakter memiliki kesamaan atau cocok dan hanya karakter terakhir atau karakter paling kiri yang berbeda, maka pencarian ini akan memerlukan waktu yang cukup lama. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alessito Monteres. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan langsung atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya didasarkan pada pernyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force merupakan algoritma string matching yang ditulis tanpa memikirkan peningkatan performa. Algoritma ini sangat jarang dipakai di praktek, namun berguna dalam studi pembanding dan studi-studi lainnya. Algoritma brute force digunakan untuk mengecek pada setiap kedudukan string dan teks mulai dari karakter awal hingga karakter terakhir. Adapun langkah-langkah algoritma brute force pada saat mencocokkan karakter string adalah algoritma brute force mulai mencocokkan pattern pada awal teks. Kemudian dari kiri ke kanan sampai salah satu kondisi terpenuhi, yaitu karakter di pattern dan di teks yang dibandingkan tidak cocok. Dan jika semua karakter di pattern cocok, kemudian algoritma akan memberitahukan penemuan di posisi ini. Yang ketiga adalah algoritma kemudian terus menggeser pattern sebesar 1 ke kanan dan mengulangi langkah kedua sampai pattern berada di ujung teks. Adapun kelebihan dan kekurangan dari algoritma brute force adalah di kelebihannya, yaitu algoritma brute force merupakan sebuah metode pemecahan masalah logis yang memiliki kemampuan untuk memperoleh pemecahan masalah dengan baik. Dengan memiliki kemampuan untuk memperoleh pemecahan masalah dengan baik, mempertimbangkan banyak opsi, metode algoritma brute force mampu untuk menyaring satu dari sekian banyak solusi atau opsi yang ditawarkan, sehingga proses pemecahan masalah yang dilakukan akan lebih baik dan juga lebih optimal. Kelemahannya yaitu algoritma brute force sangat sulit untuk digunakan pada kebutuhan pemecahan masalah yang cepat. Hal ini disebabkan karena algoritma brute force membutuhkan kumpulan banyak opsi yang terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Hal ini membuat pertimbangan dalam memilih opsi akan menjadi lebih lambat. Selanjutnya, untuk contoh kasus akan dijelaskan oleh rekan saya, Faisal Dulu. Terima kasih kepada teman-teman telah menjelaskan algoritma Boyer-Moore dan force. Lalu kita akan masuk ke contoh kasusnya. Di sini kami menggunakan 5 kata, yaitu les di kesenangan dipukul oleh Bilar, yang dimana patternnya adalah dipukul. Nah, untuk algoritma brute force kita akan mencontohkan kata dipukul mulai dari kiri hingga menjumpai kata yang ada di tengah ini. Lalu kita cocokkan di sini. Ini saya hapus saja. Di sini dia Nah, di sini kita akan mencocokkan mulai dari huruf awal yang sebelah kiri dengan huruf yang ada di atasnya. Jadi untuk di sini kan huruf awalnya D. D kan tidak cocok dengan L. Lalu kita akan maju satu kata di sini, dipukul. Sampai kita lakukan perulangan sampai dia menjumpai huruf pertama hingga huruf terakhirnya sama. Lalu kita akan samakan lagi. Nah, di sini saya akan mencoba mempercepatnya sehingga dia berada di sini karena ini
cukup panjang ya dan akan memakan waktu yang cukup lama, mari kita percepat saja. Oke, ketika tadi kita mencocokkan lalu tidak menjumpai hal yang sama di teks yang ada di atasnya, lalu kita akan terus maju satu langkah. Nah, tadi karena kalimat pattern yang saya pakai itu lumayan di tengah dan ini akan memakan waktu lama, maka dipercepat sehingga sampai di sini. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Dia di sini, lalu N-nya di I, di sini P, di sini U, di sini K, di sini U lagi, di sini L. Lalu kan huruf A dan huruf D ini tidak sama. Lalu kita majukan lagi satu huruf di depannya di sini. Begitu juga dengan ini, karena huruf N itu tidak sama dengan huruf D, kita akan lagi maju lagi satu langkah di depannya. Nah, ketika sudah sampai sini, lalu kita samakan lagi seperti yang di awal, huruf D dengan huruf D itu sama. Lalu yang huruf keduanya huruf I dengan I, P dengan P, U dengan U, K dengan K, U dengan U lagi, dan L dengan L. Nah, ketika pattern sudah menjumpai pattern di sini yang berada di sini, berarti algoritma brute force itu stop dan kita telah menemukan pattern yang berada di teks. Oke, kita masuk ke contoh Boyer-Moore. Nah, perbedaan algoritma Boyer-Moore dan brute force tadi hanya di mengambil patternnya dari sisi mana. Dan untuk di Boyer-Moore mungkin akan lebih susah karena kita harus membuat sebuah, ini namanya tabel delta, lalu ini tabel OH. Nah, untuk tabel deltanya ini kita hanya membuat sebuah indeks di sini karena saya mulainya dari 0. Lalu kita bikin ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk di sininya dia huruf, yaitu dipukul. Nah, di sini U-nya hilang satu karena U tersebut sudah masuk di U yang ini, jadi dia digabungkan. Lalu kita checklist untuk huruf L, kita mulai dari kanan ya. Untuk L dia berada di posisi sebelah kanan yaitu 0, kita checklist. Ini kan hurufnya K. K itu ada di mana? K itu ada di huruf ke 3 di pattern, yaitu 1, 2, 3. Apalagi kita checklist di 3. Di 2 maksud saya karena ini menggunakan 0. Lalu ini U kita checklist di 1 dan di 3 karena yang pertama, yang U pertama itu berada di urutan pertama itu 01 dan yang kedua itu ada di indeks ketiga. Lalu kita checklist di 1 dan 3. Nah, untuk P sendiri berada di indeks 4, I ada di indeks ke-5 dan D ada di indeks ke-6. Nah, untuk tabel OH-nya kita membuat hal yang sama, yaitu huruf D itu kan berada di indeks ke-6, maka di tabel OH kita bikin ke-6. Lalu untuk huruf I berada di indeks ke-5, P berada di indeks ke-4. Nah, U untuk yang U berada indeks ketiga ini kita samakan yang ada di tabel indeks sana, karena dia pertamanya itu 1, maka kita bikin di sini 1. Dan K itu 3 seperti indeks ini, dan I dan huruf U yang pertama juga 1, lalu L itu 0. Nah, kita masuk untuk contoh kasusnya. Yang pertama yaitu Lesti dipukul oleh Rizky Bilar dan patternnya adalah dipukul. Nah, untuk menentukan pattern tersebut kita mulai mencocokkan dari sebelah sini. Tetap dari kiri, yaitu huruf D dan huruf L itu kan berbeda. Nah, untuk menentukannya bagaimana? Kita cari huruf L itu ada atau tidak di kata dipukul, dan ternyata ada huruf L ada di pattern dipukul. Nah, kita maju sesuai indeks yang di huruf pattern D tersebut. Nah, di indeksnya dia 6, maka kita majukan 6 ke depan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Sini di
Nah, karena ini dia langsung jumpa, jadi untuk di sini dia di stop. Nah, lalu bagaimana apabila yang berada di teks tersebut tidak ada di pattern? Maka kita hanya cukup memajukannya satu huruf sampai dia menemukan huruf yang teks tersebut hurufnya berada di huruf pattern tersebut. Nah, mungkin begitu saja untuk contoh kasus yang saya bawakan hari ini, yaitu tentang brute force dan Boyer-Moore. Lalu kita kembali lagi ke moderator tercinta kita, yaitu Arlestito Monteres. Baik, jadi kesimpulan presentasi kami adalah string matching adalah suatu algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah, mencocokkan suatu teks terhadap teks lain. Pada implementasinya, metode string matching yang layak dapat dipengaruhi oleh penggoreng string, khususnya jika pattern semakin panjang, memungkinkan menemukan pattern dalam teks akan lebih lambat. Jadi, setiap strategi algoritma dapat mempermudah kita untuk menyelesaikan suatu masalah, dan juga setiap algoritma pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, ini kembali pada kita untuk memilih algoritma yang mana lebih baik untuk memecahkan suatu masalah. Sekian presentasi dari kami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami mengucapkan terima kasih buat semuanya yang telah mensupport kami dalam pembentukan materi presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.